7 Zulhijjah, seluruh jemaah calon haji akan mulai berdatangan dan melakukan mabit di Mina selama 3 malam. Lalu bagaimana persiapan area Jamarat Kota Mina? Berikut perjalanan tim CNN Indonesia. Mina atau The City of Tents terletak di Mina, Mekah 8 km dari Masjidil Haram. Mina terletak di antara Masjidil Haram dan Gunung Arafah. Di sini terdapat 100.000 tenda dengan pendingin ruangan untuk tempat jemaah bermalam. Di Mina, jemaah juga akan melakukan lempar jumroh di area Jamarat. Salah satu rangkaian ibadah haji adalah melakukan mikot di Mina selama 3 malam. Dan saat ini saya berada di Mina, Mekah, Arab Saudi, tepatnya di belakang pintu masuk Jamarat atau ketika nanti jemaah melakukan lempar jumroh. Beragam persiapan dilakukan, salah satunya yaitu petugas keamanan yang berjaga di sekitar Mina dan di sekitar Jamarat Station. Untuk suhu udara di Mina, Mekah, Arab Saudi saat ini atau siang ini mencapai 40 derajat Celcius dan nanti para jemaah akan mulai datang ke Mina pada tanggal 7 Zulhijjah. Jemaah calon haji akan banyak melakukan perjalanan dengan berjalan kaki kurang lebih 2 km menuju area Jamarat atau lempar jumroh hingga kembali ke tenda. Pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah nanti seluruh jemaah haji akan melakukan prosesi ibadah lempar jumroh. Di belakang saya tepatnya ada Jamarat, Jamarat Ula dan juga Wusta, dan tepat di belakang saya ini adalah Jamarat Aqabah yang nantinya sekitar 1 juta jemaah haji tahun ini akan melakukan lempar jumroh. Kalau misalnya kita melihat persiapan pada siang hari ini, ada beberapa petugas kebersihan yang melakukan persiapan dan juga merapikan di sekitar Jamarat ini. Tidak hanya itu, juga ada beberapa petugas keamanan yang nantinya akan mengatur kondisi jemaah haji yang nanti diprediksikan berjumlah 1 juta jemaah haji dari seluruh. Selain petugas kebersihan dan keamanan, ambulans juga sudah disiapkan. Karena suhu udara di Arab Saudi pada siang hari mencapai 38 hingga 40 derajat Celcius, jemaah diimbau membawa air secukupnya dan membawa payung. Vina Nabilah, Suryanto, Mina, Arab Saudi. Ratusan ekor kambing yang dipesan pedagang untuk hewan kurban Hari Raya Idul Adha mati setelah tiba di Pelabuhan Punggur, Batam, Kepulauan Riau. Kambing yang mati di atas kapal ini merupakan pesanan pedagang untuk kebutuhan hewan kurban Hari Raya Idul Adha. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau yang dikonfirmasi Rabu pagi mengatakan kejadian ratusan kambing itu mati pada Sabtu 2 Juli 2022. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau mengklaim ratusan kambing ini mati akibat kelelahan karena menempuh perjalanan laut selama 4 hari dari Lampung. Jadi bukan karena penyakit mulut dan kuku. Saat dikirim dari Lampung, kambing sudah dilakukan pemeriksaan dan penyemprotan disinfektan. Dari 2.928 ekor kambing yang didatangkan dari Lampung Tengah, 393 ekor kambing mati dalam perjalanan dan 63 ekor mati di kandang. Jadi total kambing yang mati sebanyak 456 ekor. Ya, wabah penyakit mulut dan kuku di tanah air membuat Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa syarat bagi hewan kurban. Lalu apa saja syarat sah bagi hewan kurban yang terjangkit PMK? Rekan saya Benny dan Mawan memiliki informasinya untuk Anda. Berkurban saat Idul Adha memiliki hukum sunnah muakkadah atau ibadah yang sangat dianjurkan sekali bagi umat muslim. Dan untuk menunaikan ibadah kurban, hewan kurban pun harus memenuhi syarat agar kurbannya sah. Nah, dikutip dari NU Online terdapat sejumlah syarat sah hewan kurban. Pertama, hewan kurban harus hewan ternak seperti unta, sapi, kambing, atau domba. Selain hewan-hewan ternak tadi, tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, syarat kedua, hewan ternak yang akan dikurbankan harus mencapai usia minimal yang sudah diatur syariat Islam. Untuk unta minimal berumur 5 tahun dan telah memasuki tahun ke-6. Untuk sapi atau kerbau minimal berusia 2 tahun dan telah masuk di tahun ketiga. Untuk kambing jenis domba atau biri-biri minimal berusia 1 tahun.
Lalu untuk kambing biasa minimal berusia 1 tahun dan telah masuk tahun kedua. Selain batas minimal usia, sebaiknya juga tidak berkurban dengan hewan yang terlalu tua lantaran dagingnya sudah keras dan tidak empuk saat dikonsumsi. Kemudian terdapat syarat ketiga, yaitu hewan ternak tidak memiliki cacat. Seperti hewan buta di salah satu matanya, pincang di salah satu kakinya, hewan sakit yang tampak jelas kurus dan dagingnya rusak, hewan yang sangat kurus, hewan yang terputus sebagian atau seluruh telinganya, dan hewan yang terputus sebagian atau seluruh ekornya. Sementara itu, mewabahnya penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak seperti sapi membuat Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa hukum berkurban dengan hewan yang terkena PMK. Yaitu, hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur lebih dari biasanya, ini hukumnya sah untuk dijadikan hewan kurban. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat seperti lepuh pada kuku hingga terlepas dan atau menyebabkan pincang atau tidak bisa berjalan serta menyebabkan hewan sangat kurus, hukumnya tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK dalam rentang waktu yang diperbolehkan kurban, yaitu 10 sampai dengan 13 Zulhijjah, maka hewan ternak tersebut sah untuk dijadikan hewan kurban. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK setelah lewat rentang waktu yang diperbolehkan berkurban, maka sembelihan hewan ini dianggap sebagai sedekah, bukan hewan kurban. MUI juga mengeluarkan panduan kurban untuk mencegah peredaran wabah PMK, seperti orang yang ingin berkurban serta penjual hewan kurban wajib memastikan hewan yang akan dijadikan hewan kurban ini memenuhi syarat sah, khususnya dari sisi kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Umat Islam yang melaksanakan kurban tidak harus menyembelih sendiri dan atau menyaksikan langsung proses penyembelihan. Kemudian daging kurban dapat didistribusikan ke daerah yang membutuhkan dalam bentuk daging segar atau daging olahan. Panitia kurban dan lembaga sosial yang bergerak di bidang pelayanan ibadah kurban diwajibkan menerapkan prinsip kebersihan dan kesehatan. Nah, selain syarat-syarat tadi, yang perlu diperhatikan adalah waktu penyembelihan. Hewan kurban disembelih pada waktu Idul Adha atau pada 10 Zulhijjah atau setelah lewatnya waktu yang cukup untuk salat 2 rakaat dan 2 khutbah yang terhitung sejak matahari terbit. Waktu penyembelihan hewan kurban ini berlangsung hingga matahari terbenam pada hari Tasyrik yang terakhir, yaitu pada 13 Zulhijjah.